Nah, sudah melihat videonya tentunya kan? Pastinya kalau misalnya kita melihat yang tadi, kira-kira ada apakah ya? Ada yang masak-masak, ada yang di dapur, dan pastinya ada beberapa produk juga. Tapi sebelumnya, di studio kita, sebelum Aldo memperkenalkan bintang tamu, ada geng yang kayaknya berwarna ungu semua ya. Kalau boleh tahu yang ungu dari mana? Packaging House Bintan, tepuk tangan dulu. Dan jika di sebelah kiri berseragam dengan menggunakan baju ungu, kayaknya di sebelah kanan ini boleh tampil dalam keberagaman. Kalau boleh tahu dari mana yang sebelah kanan? UKM Batam, tuan rumah ya di Batam ya. Ya baiklah, seperti yang Aldo sudah katakan tadi bahwa minggu ini kita akan menyajikan sesuatu hal yang berbeda. Kalau begitu, langsung saja kita panggil bintang tamu kita, Ricky Rionaldi. Selamat malam, Mas. Aduh, jauh-jauh dari Bintan ya? Iya. Jauh dari Bintan. Boleh duduk dulu? Silakan, terima kasih. Aduh, luar biasa sekali. Karena Aldo sangat excited banget pada malam hari ini karena bintang tamu kita berbeda. Saking berbedanya nih, di sini sudah banyak sekali produk-produk yang mungkin teman-teman di rumah, teman-teman Kibis di rumah udah bertanya-tanya. Ini Mas ini pengusaha sukses banget ya, banyak banget produknya. Nah, tapi Anda semua jangan salah sangka dulu karena di sini nih ini produk-produk yang dikumpulkan dari berbagai industri kecil dan menengah yang ada di Bintan ya. Karena dari itu pada malam hari ini tema kita adalah strategi IKM Bintan menembus pasar mancanegara. Dan beliau ini, Mas Aldo panggilnya Abang aja kali ya. Boleh. Karena orang Melayu biasa panggil Abang. Bang Ricky ya Bang? Iya. Betul. Nah, Bang Ricky ini selain keren dan selain beliau ini mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat, beliau ini juga bekerja di institusi pemerintah ya? Baik, betul. Yaitu jabatannya sebagai Kepala Bidang Perindustrian Bintan. Dan selain itu, di luarannya nih beliau merupakan pembina dari industri kecil dan menengah. Nah, kalau berbicara tentang industri kecil dan menengah, saya agak sedikit shock ya ngelihat produk-produk yang bisa dikategorikan well packaged banget nih Mas. Nah, ada sesuatu mungkin di balik dari well packaged ini? Iya, tentunya kita, Bintan khususnya dan Kepri pada umumnya, jangan pernah mau kalah dengan industri yang besar yang ada di dunia. Jadi kita mesti menaikkan level pola pikir kita, cara kerja kita untuk bisa bersaing menembus pasar dunia. Apapun produk yang sedang kita lakukan sekarang. Nah, untuk produk-produk ini tentunya Mas, saya kalau untuk kinerja di dalam pemerintah saya juga kurang kan. Tapi yang pastinya kalau misalnya berbicara mengenai produk-produk ini untuk di bawah perindustrian ini, ini apakah mendatangi langsung nih untuk usaha kecil menengah tersebut bahwa oh ini rumah industri ini memproduksi ini atau seperti apa? Iya. Jadi memang di bidang saya perindustrian bersama tentunya SKPD yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi, kita sudah memetakan potensi-potensi IKM di setiap kecamatan. Baru Bintan dalam hal ini pemerintah daerah, khususnya Pak Bupati bersama jajarannya meminta kita coba berpikir dengan konsep yang lebih bagus, bagaimana IKM ini terbantu konkret. Konkretnya itu maksudnya tidak hanya katakan diberikan sosialisasi, diberikan pelatihan, lalu dibuatkan temu mitra, itu tidak cukup bagi IKM. Wah, jadi seperti apa harusnya? Jadi IKM itu mestinya dengan berbagai potensi yang ada di pikiran dan dapur mereka, mereka bisa mengantar itu ke pemerintah daerah untuk bisa difasilitasi sampai kepada bagaimana sertifikat halalnya, bagaimana ketahanan pangan, sampai kepada bagaimana produk bapak-bapak ibu-ibu sekalian dicek ke laboratorium, sampai dikemas dan siap. Karena itu bapak-bapak punya hak untuk diberikan kesempatan memproduksi sebuah produk yang siap dipasarkan, tinggal bagaimana rezeki produknya masing-masing saja. Wah, gitu tinggal dilihat apakah laku atau tidak. Kalau tidak laku, kita buat inovasi-inovasi baru. Tetapi tentunya standar IKM dengan khususnya produk makanan tadi sudah terpenuhi dulu. Dan itu bukan hanya kewajiban kita, tapi juga di situ ada kewajiban pemerintah untuk melakukan semua bimbingan fasilitasi yang saya sebutkan tadi. Nah terus juga tadi Aldo sempat berbincang-bincang dengan Bang Ricky ini di belakang ya, bahwa katanya tadi banyak sekali ya, seperti kalau misalnya kita berbicara tentang industri kecil dan menengah tentunya mungkin akan tampil secara kayak tidak seragam. Nah itu sendiri dalam menghadapinya seperti apa nih? Iya, tentunya di setiap daerah, geografis, pesisir, daratan, kawasan perkebunan, pertanian punya potensi yang macam-macam. Tidak hanya makanan, mungkin juga ada produk kerajinan atau beberapa produk-produk dari sandang, pakaian, demikian. Tentunya kita harus
mempunyai sebuah filosofi pendekatan yang begitu harmonis dan romantis. Nah, Wah, begitu kira-kira. Harmonis dan romantis. Itu seperti apa harmonis Begini, dan romantis? kita harus mendekati personalnya. Jadi pelaku IKM itu harus memiliki ikatan yang baik kepada kita sebagai pembimbing dari IKM tersebut. Kita selalu berdiskusi, selalu bertanya, kunjungi rumahnya, lihat dapurnya, lalu sampai sebegitu dalamnya. Sebegitu dalamnya, harus sebegitu dalamnya. Bahkan kalaupun punya waktu kita harus bisa share dan curhatan mereka itu kita dengar, kita tulis. Saya punya beberapa kru di sini packaging house yang selalu kalau datang kita catat. Kita lihat jumlah kualinya, kompornya, tungkunya, sampai kepada dia punya kulkas atau freezer atau tidak, hand sealernya berapa di rumah. Seperti itu harusnya. Begitu mestinya. Baru nanti di sini di Kepri ini atau Bintan khususnya IKM itu bisa tumbuh dan bisa cepat bersaing dengan negara-negara yang sudah maju duluan. Seperti itu. Luar biasa. Kalau enggak kita akan tetap ketinggalan. Akan tetap ketinggalan. Nah, berbicara mengenai IKM dan juga tentunya keterlibatan Bang Riki nih lebih jauh lagi di dalam industri kecilan menengah. Saya juga mendengar bahwa Bang Riki ini merupakan pendiri dari packaging house. Betul. Boleh diceritakan itu seperti apa? Packaging house itu kalau bahasa kitanya itu rumah kemasan. Rumah kemasan. Banyak provinsi, kota-kota di Kepri ini juga mendirikan hal demikian. Tetapi saya yakin di kita beda. Mungkin juga ini bisa menjadi sebuah masukan kepada yang lain yang sudah mendirikan. Bagaimana packaging house itu bisa menjadi tempat bapak-bapak, ibu-ibu pelaku IKM itu berkonsultasi. Tidak hanya berkonsultasi menyangkut ini apa yang harus dilakukan. Lalu tidak cukup hanya kepada strategi bisnis apa yang harus kita pelajari untuk kita lakukan. Tetapi bagaimana agar produk tadi, apapun itu, kita bisa konsultasikan sampai produk tadi itu dilengkapi seluruh item-item administrasi di dalam kemasannya. Seperti misalnya yang ada di sini. Ada komposisi, bagaimana itu bisa lengkap dengan ada protein, lemak dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan sertifikat halal dari misalnya POM UI-nya. Sampai kepada bagaimana bisa mendesain sebuah brand yang baik. Bagaimana lalu itu bisa diinovasi dengan kemasan yang menarik. Barulah nanti kita berjuang untuk bisa memasarkan dan mengenalkan produk kita ke semua yang kita inginkan. Standar itu dulu yang harus kita miliki. Standar itu dulu ya. Namun tadi Aldo juga sempat mendengar bahwa teman-teman dari packaging house ini adalah orang-orang yang sebenarnya bukan berada di pemerintahan. Dalam pemerintahan ya. Itu boleh diceritakan nggak? Sebenarnya diambil dari mana saja ini teman-teman yang berbaju ungu ini? Mereka adalah anak-anak muda. Ada yang tamat SMA, ada yang sarjana, ada yang diploma. Yang kebetulan ada di sekitaran saya, khususnya Bintan Timur. Kita ajak gabung ini dari 2010 akhir untuk bisa mengenal apa sih sebenarnya yang konsep yang ingin saya bawa. Setelah 2 tahun, mereka di sini ada yang kita coba ikutkan dalam pelatihan berbagai penguasaan mesin-mesin, dari mulai purchasingnya bagaimana, alur kalau kita mendistribusikan barang sampai kita kalau packing sampai ke kontainer bagaimana itu dari 23 kru yang kita rangkul ini mereka memahami itu semua. Jadi kalau ada ibu-ibu yang datang kita bisa urus itu insya Allah sampai selesai. Tapi benar nggak sih tadi katanya kalau dari teman-teman packaging ini sendiri diambil mulai dari yang baru lulus kuliah ya kan? Betul. Baru lulus kuliah sampai ke ibu-ibu. Ada ibu-ibunya. Ibu-ibu. Dan kalau boleh tahu ibu-ibunya sendiri ini bergerak backgroundnya memang di sektor usaha kecil menengah atau jangan-jangan ibu-ibu yang menurut Mas kira-kira ini kayak qualified ini untuk diambil atau seperti gimana? Jadi ibu-ibu sesuai bobot badan nih. Kebetulan ibu-ibu ini kita letak di divisi tester. Nah, jadi kalau ada produk yang konsultasi ke kita untuk membuat kalau produk itu kira-kira laku di pasar yang segmen mana nih. Lalu ibu-ibu ini yang tukang tester. Nah, ini kurang asin, ini terlalu berminyak. Itu ada divisi khusus di manajemen packaging kita yang ngatur itu. Sampai sebegitu detail ya? Sebegitu detailnya. Ibu tidak takut gemuk? Sudah gemuk mungkin. Nah tapi yang luar biasa juga dari seorang Bang Riki ini, kalau kita lihat ya, kebanyakan yang namanya kepala bidang itu udah kebayang tinggi, gede, gemuk, bapak-bapak, kumisan gitu ya. Ini kalau dilihat tadi saya langsung, ini benar nggak ini kepala bidang ya? Ini kalau dibilang untuk sampai ke berada di titik kepala bidang perindustrian itu sendiri, pernah ini nggak sih, pernah terbayang nggak sih sebelumnya? Saya sebelum di kepala bidang ini saya lurah 3 tahun. Lurah 3 tahun. Kebetulan kita berangkat dari waktu saya lurah
Oh, jadi sudah mulai Kecamatan, mengenal ibu-ibu ini dari kita mendirikan ya? packaging house ini waktu saya menjadi lurah. Lalu mungkin ini adalah sebuah tantangan sekaligus amanah dari Bapak Bupati untuk memposisikan saya di bidang ini supaya mungkin saya bisa lebih cepat memproses kemajuan IKM khususnya di Bintan ini menembus semua cita-cita yang kita inginkan. Menembus semua cita-cita yang kita inginkan ya. Dan pastinya juga untuk Anda semua yang berada di rumah, jangan lupa bahwa Anda semua bisa berinteraksi bersama kita di sini di line telepon 462218. Tapi nanti ya. Dan juga untuk di studio, tadi Aldo dengar kalau misalnya ada yang berani tanya, dapat souvenir, bener nggak sih? Tentu, jauh-jauh kita dari Bintan kita bawa bingkisan khusus buat siapa yang nanya, baik itu di studio maupun di rumah, kita kasih satu bingkisan cantik dari kita packaging house Bintan untuk mereka yang bertanya. Benar sekali ya. Dan pastinya Anda lebih tertarik lagi untuk mengetahui banyak sekali industri kecilan menengah dan kira-kira seperti apa ya pemasarannya. Dan untuk sekedar Anda ketahui nih bahwa produk-produk ini juga akan menembus ke luar negeri. Bahkan sudah ada yang menembus sampai ke pasaran Eropa. Bagaimana cerita lengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap di Kibis, Kisah Bisnis.